Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bobo Cantik. Balik lagi ke puncak bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers staycation virtual di villa yang super recommended. Jadi ini villanya tuh private dan lokasinya tuh ada di deket gunung, view-nya bagus banget, terus suasananya sejuk, asri. Jadi ini beneran cocok banget buat Bobers yang mau quality time sama keluarga ataupun sama teman-teman, karena ini kapasitasnya villanya besar. Dan buat Bobers warga Jakarta yang masih bertanya-tanya apakah puncak masih memberlakukan ganjil genap, jawabannya ya, tapi itu tiap weekend aja, dan itu yang diperiksain cuma yang nanjak aja kok. Jadi kalau buat yang turun gak usah bingung harus bawa 2 mobil ya. Nah ini petunjuknya sebenarnya udah ada di Google Maps Bobers, cuma kadang tuh Google suka sembrono mengarahkan orang, akhirnya kita disasarin lewat jalanan yang kecil kan. Dan karena Bocan belum tahu kalau ini ada jalur alternatifnya ada jalur alternatif yang lebih baik dari ini, jadi Bocan nurut aja sama si Google Maps. Dan waktu awal sih belum ngerasa sulit, karena jalanannya walaupun udah mulai naik turun tapi jalanannya masih luas dan mulus. Tapi nanti makin ke dalam kita makin lewatin jalan-jalan sempit kayak gini Bobers, dan ini lumayan PR sih kalau papasan. Untung nih ketemu lahan parkir, jadi bisa minggir sebentar ya. Nah kita masih lanjut terus. Buat Bobers yang mau ke tempat yang Bocan tuju ini, nanti Bocan kasih tahu petunjuk jalur yang tepatnya lewat mana. Jadi nanti beloknya tuh pas di Pasar Cisarua, jangan yang tadi kayak Bocan masih di bawah tapi udah belok, akhirnya lewat jalannya ya kayak gini, PR banget. Nah ini kita nanjak terus, jalannya emang sedikit butuh effort. Ini udah mulai deket-deket nih Bobers, dan akhirnya kita sampai di Villa Fosil. Ini gerbang masuknya, dan ini ada security-nya yang jaga, terus ada bibinya, jadi walaupun pas lagi kosong tenang aja, ini villanya tetap terawat. Tapi ini villanya hampir full book terus Bobers, jadi nggak pernah kosong. Nah begitu masuk kita langsung disambut sama taman-taman bunga yang cantik. Terus di sini ada area parkirnya juga, bisa lah ya buat 2 mobil 3 mobil. Dan kita langsung aja menuju ke terasnya. Di sini ada kursi, ini buat ngeteh sore, di depan enak banget nih. Nah ini living roomnya tuh luas banget, ada sofa, dan Bocan suka sofanya tuh selalu bersih Bobers. Jadi setiap ganti tamu sarungnya selalu diganti. Kita lanjut ke area belakang, ini ada dapur, dan di sini tempat makan. Dan dapurnya ini sama tempat makannya ini menghadap ke perbukitan dan kolam renang, jadi view-nya tuh asik banget. Nah ini kita dapat free welcome drink, jadi walaupun ini villa tapi servisnya tuh rasa-rasa hotel gitu Bobers. Nah ini Bibi yang suka masakin catering, masakannya enak loh, recommended. Nanti kita lihat masakan si Bibi. Dan di sini ada private poolnya, jadi anak-anak nggak mati gaya karena ada aktivitas seru di sini. Nah ini living roomnya ini ada fasilitas televisi, internet, home theater, jadi bisa karaokean juga, disediain mic-nya di laci, jadi udah lengkap banget nih Bobers. Kalau mau movie time atau mau karaokean itu udah ada fasilitasnya di sini. Sekarang kita langsung intip kamarnya. Jadi Villa Fosil ini ada 3 kamar tidur dan ada 2 kamar mandi. Nah ini adalah master bedroomnya. Kalau master bedroom ini dia punya 1 kamar mandi di dalam. Nah di sini ada jendela menghadap ke taman samping, jadi sirkulasi udara sama sinar mataharinya tetap dapet. Gak ada hawa-hawa yang pengap atau gimana, karena emang udaranya lancar mengalir. Dan ini kamar mandinya bersih banget. Karena ini villa ya Bobors, jadi kalau untuk handuk dan peralatan mandi semuanya tuh Bobors harus bawa sendiri.
Nah ini kamar mandi sharingnya nih, ini ada di samping master bedroom tadi, dan ini ada water heater, jadi tenang aja, kita nggak perlu takut kedinginan. Itu yang jadi problem utama kalau pas lagi di puncak, harus ada water heaternya. Dan ini kamar kedua, ini ada jendelanya juga. Nah di sini ada free extra bed, jadi kapasitas villanya itu 30 orang dan Bobors bisa dapat free 10 extra bed. Nanti kalau misalnya kurang itu tinggal bayar lagi. Dan ini kamar ketiga. Jadi ini sebenarnya awalnya musola, tapi karena kapasitasnya yang emang bisa nampung banyak orang, akhirnya ini dialih fungsikan jadi kamar tidur. Dan ini walaupun gak ada jendelanya tapi tetap nyaman. Dan kita beralih ke dapur. Dapurnya luas banget. Terus juga lengkap nih, ada kompor, ada galon, ada peralatan masak segala macem, mulai dari panci-panci. Nah ini dispensernya nih Bobors free. Dan ini ada panci-panci buat alat tempur kalau Bobors mau masak. Tapi Villa Fossil ini menyediakan catering, dan cateringnya tuh murah banget. Jadi jarang sih kayaknya yang pakai dapurnya, karena daripada capek masak gitu kan, mendingan pesen cateringnya aja 100.000 udah dapet 3 kali makan sama 1 kali snack. Nah ini suasana sore harinya syahdu banget. Tuh kolam renangnya dipercantik sama lampu-lampu hias, dan itu menghadap ke perbukitan. Ini keren banget viewnya. Sekarang kita lihat aerial viewnya dulu. Nah di sebelah sini ada pemandangan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Cuma karena suasananya tuh abis hujan gitu, jadi langitnya putih, ada kabut-kabutnya, tapi ini malah bikin syahdu gitu kan. Dan di sebelah sini ini ada rooftop, jadi banyak banget spot buat nongkrong, buat ngumpul-ngumpul, buat ngobrol-ngobrol. Bisa di dapur, bisa di teras, living room, sampai di rooftopnya juga bisa. Dan kalau di sini kita bisa ngobrol kita bisa ngobrol sambil lihat pemandangan gunung. Aduh belibet bener ngomongnya. Nah ini cakep banget viewnya tuh, hawa-hawa pedesaannya tuh berasa banget kan. Aduh beneran itu gunungnya mistis banget awan-awannya. Nah karena Bocan ini jalan-jalannya ngajak ortu, jadi kita bisa pacaran dulu sebentar. Bisa titip anak-anak, karena biasanya kan selalu riwah ngurusin bocah ya. Dan yang Bocan suka lagi Bobors, di sini tuh ada obor. Jadi di sepanjang jalan setapak menuju poolnya ini tiap sore dinyalain obornya gitu. Jadi suasana itu kayak makin romantis kan. Nah ini yang tadi Bocan bilang nih, ini cateringnya. Kita mau siap-siap buat dinner. Dan ibu Bocan itu agak rewel kalau soal masakan ya, karena dia bisa masak. Jadi kalau ada yang nggak enak dikit dia pasti komplain. Tapi kalau untuk catering di Villa Fossil ini dia puas banget, masakannya enak semua, nggak ada yang fail. Nah itu tadi menu-menunya nih Bobors. Menu malam ini ada soto, terus ada perkedel, ada orek tempe sama teri. Dan sambelnya tuh enak banget, pedas. Biasanya si Bibi ini orang Sunda, tapi masakannya nggak yang identik manis khas Sunda, tapi tetap masih ada gurih-gurih pedesnya gitu. Dan ini suasana malam harinya, kita dikasih cemilan lagi, kita dibikinin bandrek sama ada pisang rebus, ada kacang rebus. Nyokap Bocan seneng banget itu. Nah di sini kita bisa lihat city view sore-sore sambil liatin pemandangan, sambil minum bandrek. Itu kayak udah perfect time banget ya. Nah ini suasana paginya, Masya Allah, gunungnya cakep banget, sumpah keren. Dan di sini Gunung Salak nih Bobors, cakep ya, di tengahnya ada awannya. Nah kalau di sini perbukitannya, jadi Villa Fossil ini sejauh mata memandang semua viewnya tuh cakep-cakep. Dan ini sarapan kami, ada nasi uduk, terus juga ada gorengan. Nasi uduk nggak lengkap kan tanpa gorengan.
Terus ada telur dadar. Makanannya tuh khas rumahan tapi enak semua masakannya. Beneran kalau kemari Bobors harus pesen cateringnya. Nah, ini suasana tamannya. Terus juga di sini ada lapangan bola ya gitu. Jadi anak-anak tuh beneran gak mati gaya karena mereka bisa main sepeda, bisa main bola, bisa berenang. Nah, buat Bobors yang mau sepedaan, Villa Fosil ini juga nyediain fasilitas minjem sepeda free. Tinggal ikutin treknya aja mau kemana. Nah, pokoknya ini beneran super recommended buat family. Dan pas kita mau check out, kita dikasih labu sama owner villa dan si bibinya ini. Biasanya sih Bobors juga bisa tuh metik jagung atau metik sayur-sayuran yang ada di kebun sekitar villa ini. Cuma karena lagi nggak panen, akhirnya kita cuma dikasih oleh-oleh labu tadi, dan itu labunya gede banget, enak buat dibikin kolak. Terima kasih Villa Fosil, baik sekali. Nah, ini sebelum check out kami sempat lunch dulu, dan Bobors bisa pilih tuh nanti lunchnya mau pas hari pertama atau pas hari kedua mau check out, karena kan 100.000 3 kali makan ya per orang. Dan sekarang kita mau check out, kita mau pulang, tapi kali ini kita mau ambil jalur utamanya. Jadi jalanannya pastinya lebih mulus daripada jalanan yang kemarin Bocan lewatin. Tapi tetap kita masih harus lewatin jalan sempit di deket villanya ini Bobors, karena emang ini cuma akses satu-satunya, dan ini tuh kayak bukan jalan umum sih, jadi kemungkinan buat papasan sama mobil lain tuh kecil banget. Nah, keluar dari jalan villa ini kita tinggal ambil kiri. Kemarin kan kita datang dari kanan ya, ini kita ambil kiri, kita lurus terus ikutin jalannya. Ini juga sebenarnya udah ada sih petunjuknya di Google Maps. Jadi Bobors nanti kalau pas ketik di Google Maps tinggal pilih belok yang di sekitar Pasar Cisarua. Kalau yang masih di bawah-bawah jangan belok dulu karena nanti lewat jalanan kecil lagi. Nah, sedikit informasi tentang Villa Fosil. Untuk rate-nya Villa Fosil ini cuma 3 jutaan aja Bobors, dan buat kapasitas segitu banyak, harga 3 juta ini bisa dibilang murah banget kan. Apalagi cateringnya juga murah banget dan masakannya enak. Jadi ini beneran gak cuma punya fasilitas bagus dan pelayanan bagus, tapi harganya juga ramah kantung banget. Dan satu lagi, dan Villa Fosil ini tuh villa syariah Bobors. Maksudnya syariah tuh bukan berarti dia batasin tamu yang nginep cuma boleh orang beragama Islam, tapi semua tamu boleh nginep asalkan selama menginap nggak melakukan hal-hal yang dilarang agama apapun ya. Maksudnya toh di Kristen dan Hindu juga kan nggak boleh berzina dan aneh-aneh kan. Jadi agama apa aja boleh nginep, yang penting nggak melanggar perintah Tuhan. Dan Bocan sih salut karena ownernya punya tanggung jawab moral dan dia punya prinsip kuat. Jadi kita hargain ya, kalau kita stay di tempat orang kita ikutin rulesnya. Dan ya itu aja sih yang Bocan pesan. Sekarang kita udah sampai di Pasar Cisarua-nya nih. Ini masih macet nih puncak, tapi ini macetnya nggak separah kalau pas weekend sih. Dan sekian dulu review dari Bocan. Terima kasih sudah menonton. Semoga Villa Fosil ini bisa jadi referensi baru buat Bobors yang lagi mau liburan di daerah puncak. Dadah!